Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bab baru, yaitu mengenai kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kita awali dengan pembahasan regionalisasi kawasan dunia. Kita mulai dari apa pengertian dari region, regionalisasi, dan regionalisme. Kita mulai dari region. Region itu berasal dari kata Latin yaitu reger yang berarti mengarahkan atau memerintah. Jadi makna region itu berkaitan dengan pemerintahan dan tidak membatasi ruang dengan batasan-batasan tertentu. Makna region kemudian berkembang merujuk pada ruang geografis, interaksi ekonomi, wilayah pemerintahan, dan karakteristik sosial ataupun budaya. Singkatnya, region bermakna suatu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Wilayah dalam pengertian region dapat menjadi bagian dari suatu negara atau terdiri dari berbagai negara. Region bisa berupa benua seperti Eropa, Asia. Selain itu juga bisa berupa subbenua seperti Afrika Barat, Asia Tenggara, dan juga berupa lintas benua seperti hanya daerah transatlantik dan Eurasia. Sedangkan regionalisasi bermakna proses peningkatan interaksi ekonomi, politik, sosial, atau budaya di antara negara-negara dan masyarakat yang secara geografis atau secara kultural saling berdekatan. Regionalisasi meningkat ketika interdependensi dan interaksi antar negara di wilayah itu semakin besar. Interdependensi dan interaksi itu antara lain terkait dengan ide dan komunikasi, manusia dan modal, barang dan jasa, serta lingkungan yang ada. Regionalisasi berbeda dengan regionalisme. Regionalisme merupakan fenomena umum yang dapat mengacu pada proyek formal, kebijakan, atau skema yang dipromosikan oleh negara-negara di suatu wilayah. Sebagai proyek politik, regionalisme berisi serangkaian gagasan, norma, nilai, prinsip, dan identitas tertentu yang dibagi bersama oleh anggota yang berpartisipasi. Singkatnya, regionalisasi dapat mendahului dan mengalir dari regionalisme. Berikutnya kita akan membahas mengenai contoh regionalisasi di beberapa kawasan yang ada di dunia ini. Yang pertama ada ASEAN atau Association of East Asian Nations yang disingkat ASEAN. ASEAN mayoritas terdiri dari negara yang ada di Asia Tenggara. Pertama seperti halnya Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, Laos, Indonesia, dan Kamboja. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok atas prakarsa Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir serta senjata pemusnah massal. Kerjasama ASEAN juga bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ekonomi ASEAN dalam bidang ekonomi meliputi membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo, Jepang. Karena Jepang merupakan negara yang sangat maju di kawasan Asia, dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor ke Jepang dan meningkatkan penanaman modal serta arus wisata Jepang ke negara-negara ASEAN. Berikutnya, menyediakan cadangan keamanan pangan ASEAN, terutama beras untuk keperluan darurat. Kemudian, menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN, antara lain proyek pabrik pupuk urea amonia di Aceh, proyek pabrik urea di Malaysia, proyek industri tembaga di Filipina. Berikutnya ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Dalam pertemuan tingkat kepala negara atau ASEAN Summit yang keempat di Singapura pada tahun 1992, para kepala negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau bisa disebut AFTA yang memiliki kurun waktu sekitar 15 tahun. AFTA diresmikan oleh Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 28 Januari 1992. Tujuan AFTA adalah yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.
Kemudian menarik lebih banyak lagi penanaman modal asing, serta meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Kemudian kita akan masuk ke contoh regionalisasi berikutnya, ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Komitmen yang dilakukan dalam MEA adalah pertama, liberalisasi atau penghapusan tarif biaya masuk di internal ASEAN dan eksternal ASEAN, khususnya pada mitra dagang negara-negara ASEAN. Kemudian, fasilitas perdagangan serta investasi ASEAN, dan pintu perdagangan terbuka bebas untuk semua anggota ASEAN. Kemudian, adanya fasilitas investasi. Kemudian, harmonisasi kebijakan diperlukan dalam mendorong daya saing dan proses integrasi ekonomi. Terakhir, reformasi ekonomi dan kebijakan terkait bisnis yang juga merupakan prasyarat roadmap MEA. Berikutnya ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Ini logo dari APEC. Pada bulan November 1989 di Canberra, Australia, terbentuklah suatu kerjasama dan dinamai sebagai APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation yang mencakup benua Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan seperti yang terlihat pada logo APEC. Tujuan APEC adalah yang pertama, menjalin kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kemudian, memperkuat perdagangan multilateral bagi kepentingan Asia Pasifik serta negara-negara lain, dan juga mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Kemudian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendorong pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya ada Uni Eropa atau bisa disebut dengan European Union. Uni Eropa merupakan kelompok 28 negara independen yang unik dengan sekitar 507,4 juta warga yang tinggal dalam batas wilayahnya. Pemerakarsa Uni Eropa terdiri dari 6 negara yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Uni Eropa memiliki 3 lembaga utama yaitu Parlemen Eropa yang mewakili warga negara Uni Eropa dan dipilih langsung oleh mereka. Kemudian ada Dewan Uni Eropa yang mewakili masing-masing negara anggota. Terakhir ada Komisi Eropa yang berupaya untuk menegakkan kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Di mata dunia, Uni Eropa adalah kekuatan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pasar global setelah Amerika Serikat. Banyak hal yang dilakukan Uni Eropa sebagai kesatuan ekonomi dan politik. Berikut ini bentuk kebijakan ekonomi di Uni Eropa, yaitu penggunaan mata uang euro di negara anggota. Kedua, memberikan bantuan dana ke negara-negara berkembang dan negara-negara calon anggotanya. Terakhir, dalam hal perpajakan dan bea cukai, negara-negara anggota Uni Eropa menetapkan satu tarif dan kesetaraan dalam perjanjian-perjanjian atau perundingan-perundingan internasional. Berikutnya kita masuk pada EFTA atau European Free Trade Area. EFTA untuk saat ini terdiri dari 4 negara yaitu Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein. Konvensi EFTA ditandatangani tanggal 4 Januari 1960 di Stockholm, Swedia. Kemudian Konvensi Stockholm digantikan oleh Konvensi Vaduz. Kota Vaduz terletak di Liechtenstein. Konvensi ini menyediakan liberalisasi dagang di antara anggota-anggotanya. Negara EFTA telah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara lain. Sebuah tahap pembangunan penting dilakukan di Swiss tahun 1999, yaitu sekumpulan perjanjian bilateral dengan Uni Eropa yang mencakup wilayah luas termasuk pergerakan orang, angkutan, dan penghalang teknis perdagangan. Pembangunan ini mendorong negara EFTA untuk memperbarui konvensinya untuk menjamin bahwa hal ini akan terus memberikan gambaran sukses, ekspansi, dan liberalisasi dagang di antara mereka dan seluruh dunia. Terakhir ada NAFTA, yaitu North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan salah satu contoh
penciptaan blok pasar perdagangan bersama sebagai kebijakan regionalisasi. NAFTA awalnya merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Kanada dan Amerika Serikat saja. Perjanjian ini terbentuk pada tahun 1989. Perjanjian perdagangan bebas ini menciptakan wilayah perdagangan bebas bilateral terbesar di dunia. Perjanjian AS-Kanada mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, dan menghapuskan biaya masuk nasional pada sebagian besar kontrak pemerintah. Pada tahun 1992, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko sepakat untuk memperluas wilayah perdagangan bebas sampai ke Meksiko. Jadi Meksiko merupakan anggota terakhir yang bergabung dalam NAFTA. Wilayah NAFTA menjadi tempat tinggal bagi 444,1 juta orang, 33,3 juta diantaranya tinggal di Kanada, dan sebagian besar tinggal di Amerika Serikat. Itu tadi pembahasan mengenai regionalisasi kawasan dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada yang ingin ditanyakan atau yang masih kurang jelas, bisa kita diskusikan di Microsoft Teams atau bisa menanyakan saya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.